Ini masih termasuk cukup worth to buy sih kalau memang misalnya mendapatkan harga dasar ya. Coba kita langsung coba. Oke guys, di depan kita nih ada Ayla dan ini 50 jutaan, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E, manual transmission tahun 2019. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Bit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E, manual transmission tahun 2019 dengan pajak mati di Agustus. Eksteriornya C, interior masih B nih, dan mesin juga terkategori masih B. Ini di open cuma 123.500.000 nih guys. Di bagian eksteriornya ini masih tampak cukup oke sih kalau menurut gue ya. Sudah ada side skirt dan juga body kit ya di eksteriornya. Untuk di bagian velg sudah two-tone color seperti ini dengan kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60%. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi dan masih tampak cukup rapi sih kalau gue bilang nih. Belum ada baret-baret yang berarti ya di bodinya. Lalu kita cek nih di bagian kondisi sisi belakangnya dan kondisi di bagian atasnya belum ada tambahan spoiler, dan ini kondisinya masih cukup mulus untuk di bagian back door ya. Catnya masih oke banget nih. Oke, mungkin agak sedikit gelap ya, kita cek di bagian interiornya. Head unitnya sudah double din dengan joknya nih warna beige seperti ini, masih kondisi oke sih, masih rapi. Interior masih terkategori cukup rapi sih kalau menurut gua nih guys. Oke nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan Mobilio E 2019 manual transmission, ini di open di 123.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Berikutnya ini adalah mobil 40 jutaan, kita langsung coba screening guys. Ini adalah Daihatsu Xenia tahun 2011 manual transmission. Kita nanti akan cek dulu nih Xenia-nya tipe apa. Odometer di 150 ribuan, pajaknya mati sayang di Desember 2019 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 44 juta rupiah. Kita coba screening aja. Velg ini gantian nih, velgnya Livina ya. Jadi ini bawaannya Nissan dengan kondisi bannya juga oplosan ya. Terus di bagian fender sebelah kirinya ini ada baret-baret kasar pemakaian, jadi harus segera di repair dan di repaint. Untuk nantatnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang. Ini terlihatnya adalah Xenia Li yang 1000 cc ya. Spoiler sama wiper masih ada, dan kondisi di bagian belakang bempernya ini banyak baretan kasar dan harus segera di repaint dan di repaint nih kalau menurut gua, karena udah kusam banget nih guys. Lalu kita coba intip nih di bagian interior seperti apa. Kalau kita lihat karet setirnya udah agak sedikit menipis, lembek ya, sudah ngendor seperti ini. Lalu untuk di bagian joknya, trim bawaan pabriknya juga udah agak kusam. Layout dashboardnya seperti ini, dan di bagian head unitnya ini bawaan dari Avanza ya. Ini adalah single din dari Toyota. Di bagian plafon belum ada double blower ya, karena ini tipe yang terendah. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang masih cukup lengkap seatnya, dan ini masih 7 seater ya. Intinya interiornya masih terkategori C lah kalau menurut gue ya. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Xenia tipe Li 1000 cc tahun 2011 nih guys, manual transmission, di open di 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Nissan Grand Livina XV 2011 automatic transmission, odometernya di 130 ribuan, pajak mati di Februari. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Tipe XV ini guys, dengan eksteriornya agak kusam ya. Velg sudah gantian, bukan bawaannya lagi, dengan kondisi bannya oplosan ya, sekitar 30% lah kurang lebih. Ada chrome di bagian spionnya, dan ini cangkangnya sudah agak mengkorosi. Sisanya nat-natnya masih terkategori cukup presisi, hanya catnya nih yang sudah agak kusam, dan ini sudah full repaint body. Catnya agak bergelombang sedikit nih guys. Lanjut di kondisi sisi belakangnya, ini sudah defogger untuk kaca belakang. Sayang, sudah dilepas spoiler bawaannya, jadi meninggalkan bekas seperti ini nih yang harusnya dihilangkan sih, sayang ya. Nggak dihilangkan, jadi kusam seperti itu. Dan kondisi di bagian bempernya nih banyak baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti sih guys. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior ya, masih terkategori cukup ya. Untuk jok, door trim, dashboard, plafon ini masih terkategori cukup. Hanya butuh di salon sedikit-sedikit lagi nih. Jadi interiornya ini masih oke sih kalau menurut gua, bisa tinggal pakai aja. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission, ini di open di 47.500.000. Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys.
Ini adalah Daihatsu Ayla X 1000cc ya, 2016 manual transmission dengan odometer di 92 ribuan. Pajak mati di Mei kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open di 52.500.000. Kita langsung screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya ini masih tampak cukup oke ya kalau menurut gue ya. Hanya kotor aja dan butuh cuci poles lagi. Velg sudah gantian. Oh, bannya lumayan nih, semi slick guys, Campiro. Jadi kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 40-50%. Lalu untuk di bagian sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, belum ada penyok-penyok yang berarti sih di bagian sebelah kirinya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, hanya kotor aja nih, jadi dipoles oke lagi nih kalau menurut gua. Oke, sedikit agak gelap sih di bagian interiornya nih, masih cukup oke sih, kayaknya pemakaiannya memang agak rapi nih orangnya yang sebelumnya. Plafon masih oke, dashboard, setir, dan juga jok masih terbilang cukup nih. Interiornya masih terkategori C kalau menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Ayla X 1000cc ya, tahun 2016 manual transmission. Di open di harga 52.500.000. Teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Daihatsu Terios TX tahun 2013 manual transmission, odometernya masih di 58 ribuan nih guys. Eksteriornya C, interior C mesin C, di open di 91.500.000. Untuk di bagian headlampnya sama fog lamp masih cukup oke nih guys menurut gua. Terus di bagian eksterior lainnya nih, di kap mesinnya ada bekas kusam tambahan hood ya, aksesoris. Terus sudah ada tambahan bull bar di bagian depannya, tapi bull bar dari TRD Sportivo, cuman cukup oke banget. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Di bagian sisinya nut-nutnya masih terkategori cukup oke, masih cukup presisi. Nah, bagian belakangnya lagi untuk quarter dan bumpernya juga termasuk cukup presisi. Hanya ada baretan-baretan kasar pemakaian nih guys. Lanjut cek di sisi bagian belakang Terios. Di bagian atasnya masih ada roof railnya. Terus untuk di bagian spoiler belum ada tambahannya lagi. Kondisi backdoornya sih kalau gue bilang agak sedikit kusam, tapi ini butuh dicuci poles lagi, udah oke kok guys. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Nah, ini di bagian interior kalau kita lihat sih joknya nih, sarungnya masih oke ya, belum ada yang sobek-sobek, plafon masih cukup oke. Door trim juga masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih. Tapi di bagian interior overall sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Terios TX tahun 2013 manual transmission, dan ini di open di 91.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Nah, ini adalah Honda CR-V 2000cc guys, tahun 2009 nih, automatic transmission. Odometernya di 140 ribuan. Pajak nih sayang nih, mati di bulan Juni 2019. Cukup agak panjang ya. Eksterior C, interior C mesin terkategori di C, di open di 95 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Kayaknya sudah full repaint. Lalu untuk di bagian velg sudah gantian seperti ini nih, dengan kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 40%-an lah. Nah, ini sudah agak ada baretnya, jadi butuh di repair dan di repaint body lagi. Kalau ke bagian belakangnya quarter sama di bagian bumpernya ini juga agak kurang presisi dan ada baretan-baretan halus pemakaian. Nah ini nih, klepnya kayaknya ada yang patah, jadi harus di repair lagi guys. Nah kalau cek di bagian kondisi belakang ya, untuk diffuser bawahnya nih sudah renggang seperti ini guys, jadi sayang banget nih harus di repair body lagi. Oke, kita sedikit cek di bagian interiornya. Joknya masih sarung seperti ini dengan kondisinya sih masih cukup oke ya. Untuk di bagian setir ya, Hondanya logonya sudah agak sedikit korosi, tapi setirnya ya teksturnya masih terlihat cukup oke ya, baru 50.000 kilometernya. Dan ini kondisi interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Oke nih buat teman-teman yang tertarik Honda CR-V K20 atau 2000cc ya, tahun 2009 automatic transmission, dan ini di open di 95 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Ada Honda Freed GB3 ya, 1500cc tipe ED guys, sudah PSD, jadi kiri dan kanan nih sudah power sliding door. Dan ini automatic transmission dengan odometer sudah di 172 ribuan. Pajak mati di bulan April 2020 kemarin. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini di open di 93.500.000 nih. Untuk di bagian eksteriornya nih banyak kusam-kusam yang harus butuh dicuci steam sih sebenarnya, dan juga dipoles ya, karena catnya udah agak sedikit mengusam. Velg sudah two tone color ya, bawaan dari Freednya sendiri. Dengan kondisi ban nih ya ada yang sekitar 30%, ada yang juga 50% seperti yang di depan kita. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Kalau kita lihat sampai ke quarter ini masih terbilang cukup presisi nih guys. Nah kalau kita lihat di sisi belakangnya ini masih cukup sih, cuman agak sedikit berembun ya di bagian stop lamp sebelah kanannya. Dan ini backdoornya ada beberapa baretan-baretan sedikit, tapi ya butuh dicuci poles lagi guys. Juga sudah ada kamera mundurnya. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys.
Oke, di bagian interiornya untuk setir ini sudah kelupas-kelupas nih guys, sayang nih, jadi harus di retrim ulang. Ini untuk di bagian dashboardnya sudah kosam, kotor banget ya. Head unit sih sudah monitor double din seperti ini. Jok sudah di retrim warna coklat dengan ada yang sedikit kondisinya retak-retak aja. Plafon sih masih terkategori cukup ya, cuman harus diperbaiki lagi nih. Kayak ada beberapa serabut yang sudah keluar-keluar nih kalau memang teman-teman bisa ngelihat. Terus untuk di bagian belakangnya joknya masih lengkap dan masih terkategori cukup sih, hanya butuh di salon-salon lagi nih kalau menurut gua guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, ada Honda Freed GB3 nih 1500 cc automatic transmission tahun 2011. Ini di open di harga 93.500.000. Buat teman-teman yang estimasi masuk langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, lanjut di sini ada BRV. Ini adalah Honda BRV 1500 cc tipe E guys, tahun 2017, manual transmission. Pajak mati di Januari tahun depan nih guys. Eksteriornya C, interiornya masih B, mesin terkategori di C. Dan ini di open di harga 118 juta rupiah. Coba kita screening dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya nih kalau kita lihat ya, ini masih kondisi oke sih, bagian catnya masih butuh dicuci dan poles lagi, masih keren nih guys. Headlampnya sih agak sedikit mengusam, fog lamp juga masih cukup lah kalau gue bilang. Velgnya ini sudah two tone color dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60% ya, jadi masih cukup oke. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Dan ini sampai ke belakangnya, ke quarternya juga masih oke. Handle pintunya sudah di chrome ya, bawaan dari pabrikannya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang. Masih oke banget ya, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Wiper masih ada dan ini masih belum di fogger nih, padahal tipe E ya. Ini bagasinya sih agak kurang sedikit rapet ya. Oh, ini karena nggak kekunci aja. Nah, ini adalah di bagian belakang, joknya masih lengkap semuanya. Dan di bagian sisi sebelah kanannya nih terbilang masih rapat dan masih cukup presisi juga sih guys. Jadi masih oke juga nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan BRV guys. Di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 1500 cc tahun 2017 manual transmission. Ini di open di harga 118 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Mitsubishi Xpander GLX ya, 1500 cc 2019 nih guys, dengan odometernya di 68 ribuan. Pajaknya mati di Januari kemarin atas nama PT dan sayang nih SPH-nya nggak ada. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di harga 148 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Ini yang tipe GLX-nya, velgnya masih kaleng seperti ini ya guys ya. Dengan kondisinya sih catnya masih cukup oke. Di bagian sisi-sisinya nih ya baret-baret pemakaian aja. Dan ini butuh dicuci steam lagi dan dipoles-poles dikit lagi sih. Kondisinya masih oke nih guys. Nah, kalau kita cek di kondisi bagian belakangnya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya sama sekali. Spoiler tambahan belum ada, dan ini ada sedikit penyok nih guys di bagian backdoornya. Nah, ini harus sedikit di repair nih karena sudah kelihatan banget ya. Oke, kalau kita cek di bagian interiornya masih cukup bersih ya. Trimnya beige seperti ini bawaan pabrikannya, dengan bagian konsol tengahnya sudah ada wood panel. Di bagian door trim oke, plafon oke, head unit sudah monitor double din. Oke, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander GLX 1500 cc tahun 2019 nih guys. Dan ini di open di 148 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc automatic transmission dengan odometernya di 47 ribuan. Atas nama PT juga. Eksteriornya C, interior B, mesin B nih guys. Dan ini di open di 105 juta rupiah. Kita langsung coba screening dulu. Untuk di bagian eksterior ya, ini cuman kusam debu aja. Jadi kalau dicuci steam dan dipoles ini masih oke lagi. Velg nih udah two tone color seperti ini. Dan kondisi bannya ya ini kurang lebih sekitar 60%-an. Jadi kondisi sih masih oke, hanya butuh dicuci steam nih guys kalau mau oke lagi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Untuk di stop lampnya masih oke ya. Spoiler belum ada tambahannya, dan ini wiper masih oke sih kalau menurut gua. Hanya butuh dicuci lagi nih. Masih oke sih kalau menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Joknya nih sarung dan ini masih oke ya. Dan untuk plafon, door trim masih cukup baik. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc automatic transmission tahun 2017. Di open di 105 juta. Dan kalau teman-teman tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Langsung kita cek aja, ada Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL. Ini 2013 tahunnya dan ini automatic transmission.
Eksteriornya C, interiornya B, mesin terkategori masih B nih guys. Di open di 260 juta. Velg nih masih OEM dari bawaan Hondanya, sayang di bagian sebelah kiri depan sudah baret-baret dan dop velgnya sudah nggak ada. Bannya kondisinya masih kurang lebih di 70-80%. Ini masih oke banget, bannya bawaannya Michelin. Lalu untuk di bagian nut-nutnya ini masih cukup presisi dan kondisi catnya ini masih cukup baik ya, masih cukup oke. Hanya berdebu aja, sudah lama kejemur nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke dan ini kondisinya butuh dicuci poles lagi karena warna hitam, jadi baret-baret kecilnya kelihatan banget ya, atau baret-baret rambutnya. Masih cukup oke kalau udah dicuci poles ya. Ini atas nama PT dan ini pasti ex operasional dari kelas-kelasnya direksi ya. Nih kita langsung cek di bagian interiornya. Wah, ini agak keren sih, sporty banget ya. Wood panelnya warna kayu gelap seperti ini. Ini adalah di bagian joknya kulit ya, trim bawaan pabrik, agak premium leather tapi agak kusam, butuh disalon lagi. Di bagian konsol tengah sudah wood panel juga. Ini adalah bagian setir dan juga dari layout cluster meternya. Ini adalah layout dari dashboardnya dan kondisinya di plafon juga masih bersih. Kondisi di bagian jok belakang juga masih oke. Jadi di bagian interior sih masih cukup baik sih kalau menurut gue ya. Oke banget nih guys. Nah nih teman-teman yang nyari mobil premium, di depan kita ada Honda Accord nih guys, CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL tahun 2013. Di open di harga 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2014. Automatic transmission dengan odometer di 72 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategorinya di B nih guys, masih oke. Di open di 215 juta rupiah. Coba kita screening. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 50-60%. Ada beberapa lecet-lecet pemakaian di bagian lips bumper dan juga sedikit di bagian fendernya. Sisanya ke belakang nih, catnya hanya butuh dicuci poles lagi. Banyak baret-baret rambut ya, tapi masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya sampai ke belakang. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Lalu untuk di bagian bumper bawah sebelah kanannya nih guys, ini sudah ada baretan-baretan kasar. Oke guys, bagian interior joknya sudah warna krem seperti itu, agak sedikit kusam aja, hanya butuh disalon. Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga armrest di bagian door trimnya. Cukup oke sih kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang nyari Camry, di depan kita ada Toyota Camry V 2500 cc 2014 nih guys, automatic transmission. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategorinya di B nih guys, masih oke. Di open di 215 juta rupiah.